Pemirsa Anda kembali bergabung di Jendela Istana. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, kekayaan alam, inovasi teknologi, dan kerja keras anak bangsa diarahkan menjadi fondasi menuju Indonesia yang semakin makmur dan berdaulat. Harapan itu tidak terhenti pada biodiesel B50 saja, melainkan terus bergerak menuju inovasi yang lebih tinggi, tata kelola yang lebih baik, dan kesejahteraan semakin merata. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa masa depan bangsa dibangun bukan dengan bergantung pada kekuatan luar, melainkan dengan mengelola kekayaan sendiri, menghargai karya anak bangsa, dan memastikan hasil pembangunan benar-benar kembali kepada rakyat menuju Indonesia. Sebuah kebijakan energi biasanya diukur dari berapa liter bahan bakar yang diproduksi. Namun bagi Presiden Prabowo Subianto, keberhasilan biodiesel B50 memiliki makna yang jauh lebih besar. Di balik setiap tetes biodiesel yang digunakan, terdapat penghematan devisa, peluang ekonomi baru, hingga harapan agar kekayaan Indonesia benar-benar dinikmati rakyatnya sendiri. Salah satu dampak paling nyata dari implementasi biodiesel B50 adalah berkurangnya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kebijakan ini berhasil menghemat devisa negara hingga 170 triliun rupiah atau sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat. Dana yang sebelumnya mengalir ke luar negeri kini memiliki peluang lebih besar untuk dimanfaatkan bagi pembangunan nasional. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun. 10 miliar dolar kita hemat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan sebesar apapun tidak akan membawa kemajuan apabila tidak disertai tata kelola yang bersih. Karena itu, pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya memberantas berbagai kejahatan yang merugikan negara. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa menjaga Republik Indonesia melalui komitmen bersama melawan korupsi, penyelundupan, narkotika, dan perjudian daring. Pesan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya membutuhkan sumber daya, tetapi juga integritas. Ini tujuan pembangunan kita. Rakyat kita harus makmur. Dan kita tidak boleh rendah diri. Kita tidak boleh menerima bahwa rakyat kita harus miskin. Kita negara yang kaya, rakyat kita juga harus nikmati kekayaan itu. Keberhasilan biodiesel B50 tidak hadir dalam semalam. Program ini merupakan hasil perjalanan panjang inovasi nasional yang dimulai sejak penerapan biodiesel B2,5 pada tahun 2008. Melalui 8 tahap pengembangan, Indonesia akhirnya mencapai implementasi B50 pada tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dedikasi para ilmuwan, akademisi, dan insan Pertamina yang terus mengembangkan teknologi biodiesel. Bahkan Presiden Prabowo Subianto mendorong agar inovasi tersebut tidak berhenti pada B50. Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan agar seluruh pihak yang bekerja dalam perjalanan pengembangan biodiesel didata untuk memperoleh penghargaan sebagai bentuk apresiasi negara. Terima kasih para ilmuwan dari kampus-kampus. Teruskan pengkajian ini. Terima kasih Pertamina dan semua jajaranmu. Ya. Teruskan, jangan berhenti di B50. Kalau bisa B60. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan satu fakta yang menurutnya memiliki makna simbolis.
Perjalanan biodiesel Indonesia dimulai dari B2,5 pada tahun 2008 dan kini mencapai tahap B50 melalui 8 fase pengembangan. Momentum tersebut bertepatan dengan peluncuran yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ke-8. Bagi Presiden Prabowo Subianto, fakta tersebut bukan sekedar kebetulan, melainkan simbol perjalanan panjang bangsa dalam membangun kemandirian energi secara bertahap dan berkesinambungan. Tadi saya diberi laporan dari B2,5 tahun 2008 sampai B50 tahun 2026 melalui 8 tahap. Dan tahap B50 adalah tahap ke-8. Yang dilaunching oleh Presiden ke-8. Peluncuran biodiesel B50 menjadi penanda bahwa Indonesia sedang memasuki fase baru pembangunan yang bertumpu pada kekuatan sendiri. Penghematan devisa hingga 170 triliun rupiah menunjukkan bahwa kemandirian energi bukan hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kekayaan alam, inovasi teknologi, dan kerja keras anak bangsa diarahkan menjadi fondasi menuju Indonesia yang semakin makmur dan berdaulat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Jendela Istana hari ini. Saya Habib Wijaya dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.